Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak, marilah sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 5 khususnya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1 bab 1 ya. Kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan pelajaran yang pada hari Jumat lalu. Pada Jumat lalu kalian sudah Bapak Sri beri tugas yaitu menulis surah Atin beserta artinya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama membahas mengenai isi kandungan surah Atin. Oke, kita langsung saja menyimak pembahasannya. Nah, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1 bab 1 ya. Mari belajar Al-Qur'an surah Atin. Subbab B, makna, kandungan dan pengamalan Quran surah Atin ya. Bagi yang sudah punya LKSPAI silahkan dibuka ya. Bab 1, mari belajar Al-Qur'an surah Atin. B, makna, kandungan dan pengamalan Quran surah Atin. Yang pertama adalah kandungan surah Atin ya. Ini Pak Basri bagi ya, ini ada 8 kandungan surah Atin sesuai dengan ayatnya ya. Jadi ini ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Kita mulai dari ayat yang pertama ya, yaitu surat Atin ayat yang pertama, isi kandungannya adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua buah ya, atau dengan 2 nama buah nama ya. Yang pertama adalah buah tin. Nah, yang kedua adalah buah zaitun ya, seperti dalam ayatnya itu wattini wazzaitun ya. Jadi pada ayat pertama Allah bersumpah dengan 2 buah ya, yaitu buah tin dan buah zaitun. Wattini wazzaitun. Nah, buah tin ini kalau menurut ahli tafsir banyak tumbuh di kota Damaskus. Kota Damaskus itu di mana Pak? Ya, kota Damaskus itu ya sekarang itu kalau kamu lihat globe atau lihat peta dunia itu ada di negara Syria. Nah, ini di daerah Timur Tengah sana ya. Nah, kota Damaskus itu dulu adalah tempat kelahiran Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kemudian ada buah zaitun. Buah zaitun itu kalau menurut para ahli tafsir banyak terdapat di daerah Yerusalem ya, atau kota Yerusalem di negara Palestina ya, atau biasa kita sebut dengan Baitul Maqdis. Yang mana Baitul Maqdis atau Yerusalem ini adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini menunjukkan bahwa buah tin dan buah zaitun ini bukan buah yang sembarangan ya, karena sudah disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan Allah pergunakan untuk kalimat sumpah ya. Wattini wazzaitun ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama gunung.
atau bukit, yakni Bukit Sinai. Ya, kan ayat yang pertama watini wazaitun, yang kedua waturi sini. Nah, Tursina atau Tursinai ya. Bukit Sinai ini adalah tempatnya Nabi Musa alaihi salam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga yaitu yang bunyinya wahadzal baladil amin. Nah, ayat yang ketiga isi kandungannya yaitu Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan nama tempat yakni Mekah. Nah, Mekah itu adalah negeri yang aman. Wahadzal baladil amin. Nah, baladil amin itu artinya negeri yang aman. Yang mana Mekah ini adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, Mekah itu juga tempat di mana di situ ada Masjidil Haram atau Ka'bah. Jadi Allah bersumpah dengan 4 benda. Yang pertama buah tin, buah zaitun, kemudian Bukit Sinai, yang terakhir kota Mekah. Nah, jadi kamu ingat-ingat kalau ada pertanyaan Allah bersumpah dengan tempat apa sajakah atau Allah bersumpah dengan apa sajakah di dalam surat At-Tin, yaitu ada 4 ya. Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, kemudian Bukit Sinai, terakhir yaitu kota Mekah. Ya, ingat-ingat ada 4 ya. Nah, selanjutnya yaitu isi kandungan ayat yang keempat yang mana ayatnya bunyinya yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, isi kandungannya itu apa? Maksudnya yaitu manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang paling bagus di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kenapa manusia merupakan makhluk Allah yang paling bagus, yang paling indah? Karena manusia dibekali akal pikiran dan fisik yang terbaik. Nah, ini. Hal tersebut semestinya menjadikan manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwa manusia kenapa disebut makhluk yang terbaik? Karena manusia dibekali oleh akal pikiran dan juga hawa nafsu. Nah, ini. Lah, kenapa hawa nafsu ini atau nafsu itu merupakan bekal bagi manusia? Nah, karena nafsu ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, kalau yang tidak baik yang mengajak pada keburukan, nah ini, maka manusia ini akan tahan atau tidak? Kalau dia semakin tahan, maka dia akan menjadi makhluk yang terbaik, ya, akan mendapatkan derajat yang tinggi. Nah, sedangkan nafsu yang baik itu yang mengajak pada kebaikan-kebaikan, keinginan-keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau ditanya, kenapa manusia itu menjadi makhluk yang paling baik? Karena Allah bekali manusia dengan akal dan fisik yang terbaik. Pak, misalkan ada orang yang dilahirkan dengan fisik yang kurang, Pak, misalnya. Misalkan hidungnya pesek, atau kalau pesek mancung itu bukan kurang ya. Misalkan dia tidak mempunyai tangan, ya. Tangannya hanya satu, Pak. Bagaimana? Apakah itu bisa disebut dengan fisik yang terbaik? Tetap, ya, selama itu dilahirkan, ya, dilahirkan dalam keadaan demikian itu adalah yang terbaik oleh Allah. Dan biasanya orang-orang seperti itu mempunyai kelebihan dalam hal yang lain yang tidak dimiliki oleh manusia dengan fisik yang lengkap. Oke, selanjutnya yaitu ayat yang kelima, yaitu isi kandungannya, jika manusia tidak mau beriman dan beramal soleh, maka manusia akan dikembalikan ke tempat yang paling buruk, yakni neraka. Nah, ayat yang kelima ini bunyinya, tsumma radadnahu asfala safilin. Ya. Manusia kalau tidak mau beriman dan beramal soleh, akan dikembalikan ke dalam
neraka ya, tempat yang paling rendah. Kemudian ayat yang ke-6 itu ya yang bunyinya illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sebaliknya kepada manusia yang mau beriman dan beramal soleh, maka akan mendapatkan tempat yang terbaik, yakni surga di akhirat. Jadi manusia itu tolak ukurnya ya, kalau mau beriman dan beramal soleh, dia akan masuk surga. Kalau dia tidak mau beriman alias kafir dan tidak mau beramal soleh, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketujuh, isi kandungannya itu setiap manusia tidak pantas untuk mendustakan akan datangnya hari pembalasan. Setiap manusia nanti di akhirat akan mendapatkan balasan atas segala perbuatannya selama di dunia ini. Ayatnya yaitu yang berbunyi, fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, manusia itu tidak pantas untuk mendustakan hari pembalasan. Kenapa? Karena di hari pembalasan itu nanti akan diperlihatkan semua. Nah, ketika di dunia kemudian akan dibalas oleh Allah sesuai dengan iman dan amal ibadahnya. Jadi kembali ke ayat 5 dan 6, ukurannya itu iman dan amal soleh. Kalau mau iman ya masuk surga, kalau tidak mau iman ya masuk neraka itu ya. Dan tidak boleh mendustakan. Ya, bukan tidak boleh tapi tidak pantas. Kenapa? Karena hari pembalasan itu pasti ada. Jangan dianggap kita hidup hanya di dunia saja ya. Dunia itu tempat mencari ya atau ladang untuk beribadah. Nanti balasannya ada di akhirat kelak. Kemudian yang terakhir Allah tutup dengan ayat yang bunyinya alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Yang mana isi kandungannya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Dialah yang akan memutuskan segala perkara dengan seadil-adilnya di akhirat kelak. Setiap amal akan mendapatkan balasan secara sempurna. Nah, ini anak-anak bahwa ini ayat ini di ayat 8 ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa hakim yang paling adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia memang bisa adil, ya, manusia juga bisa adil. Namun keadilan yang paling sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan memutuskan segala perkara dengan seadil-adilnya di akhirat dan setiap amal akan mendapatkan balasannya. Nah, selanjutnya pengamalan surah Atin. Bagaimana cara mengamalkan surah Atin? Nah, ini di sini disebutkan yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Ya. Jadi di antara cara mengamalkan surah Atin itu ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama yaitu beriman pada Allah. Yang kedua beramal soleh. Yang ketiga bersyukur dan introspeksi diri. Yang keempat saling mengingatkan. Yang kelima kerjasama. Nah, beriman kepada Allah itu bagaimana? Mengingat Allah melalui ciptaannya. Nah, ini tadi wujud dari surat Atin ya. Kalau kita melihat ciptaannya Allah, yaitu manusia, dan meyakini bahwa itu adalah ciptaan Allah, merupakan salah satu wujud iman kepada Allah. Atau salah satu cara agar kita mengingat Allah, berzikir pada Allah. Yang kedua yaitu beramal soleh. Amal soleh itu apa? Amal kebaikan ya. Orang yang beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Nah, amal soleh di sini syaratnya orang tersebut harus beriman kepada Allah. Kalau orang tersebut tidak beriman, ya dia tidak akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia beriman dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala yang terus menerus. Yang kelima yaitu bersyukur dan introspeksi diri. Nah, bersyukur itu apa? Selalu ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, introspeksi diri itu melihat dalam keadaan diri sendiri. Diri kita sudah baik atau belum ya. Salatnya sudah lengkap atau belum ya. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya sudah lengkap atau belum ya. Sudah berbakti kepada kedua orang tua atau belum. Nah, itu harus selalu mengintrospeksi diri ya, menilai diri sendiri. Tujuannya apa? Agar semakin baik, dan semakin baik. Kemudian yang keempat, saling mengingatkan. Saling mengingatkan dalam apa? Saling mengingatkan dalam kebaikan dan mengajak
kepada kebenaran. Yang terakhir yaitu kerjasama. Kerjasama yaitu saling membantu atau bekerja sama dalam kebaikan. Nah, tujuannya apa? Akan memperkukuh persatuan dalam agama Islam. Oke, next. Nah, untuk tugas ini anak-anak perhatikan ya, tugasnya jawablah pertanyaan di bawah ini dan kirim jawabanmu berupa foto ke nomor WhatsApp Pak Basri. Nah, ini pertanyaannya silahkan kalian baca sendiri. Nah, oke, demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Untuk tugasnya kalian bisa lihat tadi ya, ada 5 pertanyaan yang mana jawabannya ada semua di slide yang Pak Basri buka ini ya, atau di dalam video ini, atau kalian bisa cari juga di LKS kalian ya. Kalau sudah dikerjakan, difoto kemudian kirim ke nomor WhatsApp Pak Basri. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.